Ini. Oh iya. Pengen.
Selamat siang untuk para peserta. Tentunya 5 menit sebelum acara dimulai, maka kami perlu menginformasikan juga untuk audio dan videonya mohon diposisikan untuk video on dan untuk video di-off-kan. Audio di-off-kan. Dan untuk para peserta diperbolehkan untuk makan dan minum, namun audionya mohon di-off-kan agar tidak seperti nantinya video ASMR gitu ya. Anda makan suaranya kedengaran. Untuk para peserta menggunakan pakaian rapi bebas dan sopan. Terima kasih. Bapak masih pakai timah, Bapak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji atas hidayah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Pangkep selaku pembicara untuk hari ini. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Anda Nurlela Hatta selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Pangkep. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta hadirin yang telah hadir dalam kegiatan technical meeting ini. Mengucapkan syukur alhamdulillah tidak berhenti dipanjatkan karena segala hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di acara technical meeting OSIS Science and Culture Competition. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara inti, mari bersama-sama kita mulai dengan doa agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Pada siang hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh MC. 2. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Laporan Ketua Panitia. 5. Sambutan pertama oleh Bapak Wakasek. Sambutan pertama oleh Bapak Wakapolres Pangkep. Sambutan kedua oleh Ibu Dr. Anda Nurlela Hatta selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Pangkep. 6. Sosialisasi oleh Tim Bayu. 7. Pembahasan technical meeting. Dan 8. Penutup. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Saudara Manu, kepadanya dipersilahkan.
Sebelum memulai acara ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita lakukan hari ini. Doa akan saya bawakan menurut agama Islam, dan bagi yang beragama lain berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Dengan nikmat-Mu jualah kami hadir dalam rangkaian acara technical meeting OSIS Scan and Culture Competition. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai forum yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Untuk itu, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami. Dan semoga kegiatan ini juga sebagai ajang kami untuk meningkatkan kerjasama dan memajukan bangsa ini. Khususnya di daerah kami, acara ini sangat besar arti dan maknanya bagi kami. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia, Rektor Asisa, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Bapak Wakapolres Kalteng. Terhormat Ketua Kasih Kesiswaan SMA Negeri 2 Kalteng. Terhormat Bapak dan Ibu Guru, baik teman-teman panitia serta para peserta yang hadir banggakan. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafas dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka mengikuti technical meeting OSIS kompetisi faktor. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Kegiatan ini telah mendapat rekomendasi dari pemerintah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Sakti. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini bagi berikut. Dasar kegiatan. Bulan dasar kegiatan dari OSIS. 1. Dan misi OSIS SMA Negeri 2 Kalteng periode 2020-2021. 2. Program kerja kepengurusan OSIS SMA Negeri 2 Kalteng. Ya, keputusan rapat kerja OSIS SMA Negeri 2 Kalteng. Tujuan pelaksanaan. 1. Meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa-siswi dalam mempelajari matematika, IPA, PS, serta wawasan kebudayaan yang ada di Indonesia, terlebih lagi kepada siswa-siswi yang berada di daerah atau desa. Mengukur keberhasilan siswa-siswi dalam menguasai pelajaran yang diperlombakan serta wawasan kebudayaan yang dimiliki siswa. Dan memberikan wadah bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang studi dan pekerjaan. 4. Terciptanya siswa-siswa kreatif, inovatif, dan produktif dalam mengembangkan potensi pribadi dan peka terhadap perkembangan zaman. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan SMP MTS sederajat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
sebagai sarana untuk mempermudah seluruh siswa-siswi di Sulawesi Selatan dalam berkompetisi tanpa harus terkena darat dan dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2021 masing-masing, serta dan kategori lomba, serta merupakan siswa-siswi SMP Sulawesi Selatan berasal dari angkatan kelas 8 dan 9. Sekolah bebas menginginkan jumlah peserta. Berlomba yaitu matematika, IPA terpadu, PS terpadu, wawasan budaya. Akhir pendaftaran jumlah peserta untuk kategori lomba matematika orang, terpadu 12 orang, PS terpadu 12 orang, dan wawasan orang. Total jumlah peserta 40 orang. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dan Sementonasa, DPU sendiri, Komsel Bali, dan seluruh donatur yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan dan Allah akan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan kurang sesuai dengan keinginan kami bersama. Karena laporan pelaksanaan ini kami sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Polres Pangkep. Kepada Bapak, waktu dan tempat, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkep, yang terhormat Pembina OSIS, yang terhormat Ketua Panitia, Sekretaris, serta seluruh adik-adikku sekalian yang ikut dalam Zoom meeting hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini masih bisa kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara ASIS Skills in Culture Composition, yang pada intinya saya berterima kasih atas kegiatan ini, karena mengingat sekarang COVID-19 masih gencar-gencarnya. Sekarang Kota Pangkep sudah masuk kita di zona merah. Saya berterima kasih kepada anak-anakku sekalian bahwa kegiatan ini kami mendorong kegiatan ini cukup bagus, karena kegiatan ini berbentuk Zoom, bukan berbentuk tatap muka. Karena pada situasi COVID-19 pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini anjuran pemerintah tetap kita menggunakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Kemudian dalam kegiatan ini, saya kira ini cukup bagus, karena kegiatan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan adik-adik semua yang masuk dalam organisasi siswa intersekolah. Harapan kami bahwa jangan sampai adik-adik yang masuk di organisasi siswa intersekolah malah yang tidak menjadi panutan di dalam organisasi intersekolah. Harapan kami bahwa adik-adik yang masuk dalam organisasi OSIS betul-betul menjadi teladan contoh bagi teman-teman yang tidak terlibat di dalamnya. Jangan hanya kegiatan ini dijadikan kegiatan seremoni saja, ya. Artinya kegiatan ini betul-betul kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu hal-hal yang positif. Contoh kecil saya kasih
misalnya dulu itu ada istilah PKS, patroli keamanan sekolah. Mereka itu yang menyeberangkan temannya apabila mau menyeberang. Saya kira tugas OSIS juga seperti itu. Koordinasi dengan guru-guru pembina, misalnya kalau ada teman-teman kita yang kurang sehat, kurang rajin, kurang disiplin. Saya kira kerjanya OSIS seperti itu. Memberikan teguran terhadap teman-temannya yang tidak patuh terhadap aturan organisasi yang ada di sekolah. Jadi jangan hanya kegiatan ini dijadikan kegiatan seremoni, sedangkan kita menggunakan anggaran tadi saya dengar ada sponsor dari Semen Tonasa. Ya. Betul-betul anggaran ini diberdayakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Ya, digunakan sebagaimana mestinya. Karena harapan adik-adik bahwa dalam kegiatan seperti ini, kegiatan akan berlanjut. Kegiatan berlanjut. Kalau kegiatan ini hanya dihentikan sampai di sini saja, saya kira ke depan adik-adik ini tidak terlalu efektif. Saya kira pesan dan pesan saya terhadap Ketua Panitia betul-betul pelaksanaan kegiatan ini saya berharap sekali lagi terima kasih karena ini merupakan program yang bagus dilaksanakan pada saat COVID-19, dilaksanakan Zoom meeting walaupun hasilnya nanti mungkin tidak sama dengan tata cara tatap muka. Karena tatap muka itu kan bisa kita bersentuhan langsung, memberikan solusi, memberikan pertanyaan, memberikan masukan terhadap teman-teman apa yang harus dilakukan dalam rangka organisasi sekolah ini. Ya, saya bilang tadi bahwa jangan kegiatan ini dijadikan seremoni saja, hasilnya tidak ada, nol. Akhirnya percuma kita lakukan hal seperti ini. Ini kan perencanaan, saya kira perencanaan kegiatan ini sudah agak lama dicanangkan oleh adik-adik SMA 2 ya. Saya berterima kasih SMA Negeri 2 Segeri bisa memotivasi teman-temannya, bisa menggabungkan teman-temannya baik tingkat SMP maupun madrasah tingkat Sarawiyah Sulawesi Selatan. Ini saya melihat Sulawesi Selatan, berarti Pangkep ini bisa dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain sehingga Pangkep ini bisa jadi panutan buat para siswa yang hadir di Sulawesi Selatan. Yang paling terakhir adalah mari anak-anakku jaga kesehatan, jaga diri, jangan terlalu banyak keluar, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian mobilitas ya hindari kerumunan. Ini untuk mencegah terjadi COVID-19. Karena siapa saja kita kan harus Baiklah, terima kasih sambutan dari Bapak Kapolres Pangkep. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Dr. Anda Nuraina Hatta selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Pangkep. Pada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakapolres Pangkep, Bapak dan Ibu guru yang sempat mengikuti acara ini,
terkhusus kepada Ananda Bapak Lukman SPD yang senantiasa mendampingi anak-anak kami dan tidak jemu-jemunya dan bosan-bosannya membimbing dan memotivasi siswa-siswa SMA Negeri 2 Pangkep. Begitu pula kepada yang terhormat Anda Ketua Panitia Pelaksana beserta anggotanya yang semangatnya tinggi untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat atau bertaraf sesulsel. Tentunya pada di siang hari ini, tiada kata yang patut kita ucapkan hanyalah ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua sempat menghadiri acara ini. Begitu pula kita tidak lupa mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita umatnya. Amin. Tentunya dalam kesempatan ini sebagai pimpinan SMA 2 Pangkep, beliau menitip amanah kepada saya, Nak, bahwa beliau ada acara tidak kalah pentingnya acara ini dan tidak dapat diwakili. Olehnya itu dia amanahkan kepada saya, makanya tentunya tidak mengurangi. Kepada anak-anakku peserta, selamat datang mengikuti acara ini, terkhusus kepada anakku Ketua OSIS, betul-betul saya berterima kasih banyak, Nak, karena terus terang di sekolah kita ini, yang tadinya si Mas Geri, kalau sekarang sudah dijadikan SMA Negeri 2, sejak saya bertugas di sekolah ini, sejak tahun 1987, belum pernah diadakan acara yang bertaraf tingkat provinsi. Bersyukurlah, walaupun sebenarnya suasana masih COVID, tapi anak-anakku semua ini nekat dan bercita-cita luhur, tidak mengurungkan niatnya melaksanakan kegiatan ini. Olehnya itu saya ulangi lagi, saya sangat berterima kasih, Nak, karena melalui acara ini tentunya kita apa tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia dengan Bapak Kapolres, bahwa merupakan suatu wadah saling kenal, saling berkomunikasi antar siswa seprovinsi Sulawesi Selatan. Tentunya ini ada nilai tambah buat sekolah kita, terlebih khusus lagi buat Kabupaten Pangkep secara keseluruhan. Ya. Marilah kepada anak-anakku nantinya peserta mengikuti acara ini dengan seksama. Namun saya yakin di sana sini tentu masih ada kekurangan, karena yang sempurna itu hanyalah Allah. Jadi kekurangan itu mari kita jadikan kesempurnaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, tentunya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa tentu sangat beda kalau kita tatap muka langsung dengan secara online. Tapi saya yakin itu tidak merupakan kendala buat kita untuk lebih maju dan lebih meluaskan wawasan kita. Nah, dengan melalui acara ini, saya sangat berharap mudah-mudahan nantinya betul harapan Bapak tadi bahwa jangan kita hanya berhenti sampai di sini, tapi bagaimana kelanjutan selanjutnya nanti untuk OSIS-OSIS selanjutnya berkegiatan lebih dari seperti ini. Tentunya di dalam mengikuti acara kita dapat memetik apa makna di balik itu. Saya berharap tetap kita memperhatikan aturan pemerintah kita, cuci tangan, pakai masker, supaya kita dapat dengan baik. Marilah kita bersaing secara sehat. Tidak ada istilah yang juara nanti merasa bangga, yang tidak mendapatkan juara merasa minder, tapi mari kita bersaing secara sehat. Yang juara ya bersyukur, yang belum mendapatkan kesempatan juara ya bersabar. Tentunya mungkin ada kesempatan yang lain nantinya kita bisa bersaing lagi. Di kesempatan ini
Banyak-banyak terima kasih atas semua partisipasi daripada peserta, begitu pula terkhusus kepada Sementonasa yang telah memberikan bantuannya, terkhusus lagi kepada anak-anak panitia. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini punya hikmah dan makna buat kita semuanya. Lalu kesempatan ini saya buka acara ini dengan resmi. Mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SMA 2 Pangkep? Sehat-sehat ya? Oke, kita langsung aja hari ini. Terima kasih untuk panitia untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari pihak Bayu. Hari ini perkenalkan, nama saya Lingga Eka Ningtyas, biasa dipanggil Lingga. Saya akan sedikit bercerita tentang apa itu produk Bayu. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah pernah dengar Bayu itu apa, ada yang belum juga mungkin ya. Kalau yang belum, boleh disimak sebentar ya untuk materi hari ini. Materinya udah terlihat, teman-teman? Udah kelihatan ya? Oke, jadi Bayu itu adalah apa sih? Bayu itu adalah provider digital pertama dari Telkomsel di Indonesia. Jadi kenapa dibilang provider digital? Karena memang tujuannya itu adalah untuk melayani kebutuhan dan keinginannya anak muda yang zaman sekarang itu lebih ke digital savvy, artinya yang memang anak-anak muda itu lebih suka, lebih tergantung dengan gadgetnya gitu kan. Karena kan kalau dilihat zaman sekarang itu anak-anak itu lebih suka main gadget kan, entah itu mungkin dia mau nonton YouTube atau misalnya main TikTok, main Instagram gitu kan. Nah, jadi Bayu itu hadir untuk memberikan solusi untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginannya anak muda itu yang makin hari tuh makin banyak mau gitu. Nah, waktu sebelum kita launching produk Bayu ini, teman-teman Bayu itu mengadakan survei di beberapa anak muda gitu ya, yang ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, survei itu tentang gimana sih kesan dan pengalaman mereka menggunakan provider yang sekarang mereka gunakan gitu kan. Jadi rata-rata dari mereka itu menjawab, kebanyakan mereka tuh mager kan, anak-anak muda kan sukanya mager, nggak mau ribet, terus hobi banget teleponan sama teman-temannya gitu, terus nonton YouTube, terus mereka itu juga malas baca, tapi nggak mau ketipu dengan syarat dan kondisi yang udah disampaikan oleh provider. Misalnya beli kuota sekian X, tapi ternyata kebagi-bagi. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus anti banget tuh yang namanya kehabisan kuota. Anak-anak muda itu kan nggak mau kehabisan kuota kan, nggak mau kehabisan kuota dan sampai nggak bisa eksis di sosmed gitu kan. Karena mereka harus update terus aktivitas mereka di sosmed seperti itu. Nah, terus anak muda itu juga butuh banyak konten hiburan. Contohnya apa sih? Main TikTok, main Instagram, terus nonton YouTube misalnya, atau mungkin yang suka nonton drama Korea, maraton drama Korea gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi rumusnya anak-anak itu adalah mereka pengennya yang mudah, terus mereka pengen yang free, terus mereka pengen yang terbuka atau jujur, dan mereka pengen dihargai. Nah, berlandaskan dari 4 konsep ini, akhirnya muncullah Bayu, provider digital pertama dari Telkomsel, kayak gitu. Nah, kenapa dibilang mudah? Kenapa? Karena di zaman serba digital, semua layanan itu bisa dilakukan di satu aplikasi. Nama aplikasinya Bayu. Kalau teman-teman penasaran apa itu Bayu dan seperti apa bentuknya, boleh langsung install dari Play Store maupun App Store. Nah, kemudian karakter Bayu yang lain itu adalah jujur. Kenapa jujur? Karena semua informasinya itu jelas.
Kita nggak ada sistem syarat dan ketentuan, semuanya terbuka gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu antara Bayu dengan pelanggannya. Nah, kemudian bebas ini adalah dari aplikasi Bayu teman-teman bisa mengcustom dan mempersonalisasi kebutuhan dan kesukaannya mereka. Jadi misalnya gini, ada anak Bayu yang sukanya nonton drama Korea. Ya udah, nanti di Bayu itu ada kuota namanya kuota khusus nonton drama Korea namanya Viu. Atau misalnya yang suka nonton YouTube seharian, ada kuota khusus untuk YouTube dan lain sebagainya. Nah, dihargai ini anak-anak muda itu pengen didengarkan aspirasi mereka, pendapat mereka, unek-unek mereka tuh pengen didengar gitu sama orang lain gitu. Makanya kita bikin fitur ada fitur entertainment dan hadiah kuota monversary. Seperti apa sih kuota monversary itu? Nah, sebelum saya lanjut ke apa itu kuota monversary, ini ada sekilas tentang profil anak Bayu se-Indonesia. Jadi, Bayu itu udah di-download oleh lebih dari 5 juta downloader. Dan yang pakai Bayu ini adalah rata-rata 70%-nya itu adalah Gen Y dan Gen Z. Siapa itu Gen Y dan Gen Z? Gen Y dan Gen Z ya seperti teman-teman ini dari anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak kuliahan. Nah, kemudian Bayu ini sudah hadir di lebih dari 150 kota di Indonesia, termasuk di Makassar, Pangkep, dan sekitarnya. Nah, di sini sebagai informasi, berkat dukungan teman-teman juga, Bayu itu berhasil meraih 4 awards selama 2020. Jadi ada award dari kategori Pria Award, kemudian ada dari Mark Plus, ada dari Cellular Award, bahkan sampai di Youth Choice Award 2020 kemarin. Nah, di tahun 2021 kita udah mengumpulkan lagi koleksi piala. Yang pertama itu ada Best Telco Apps dari Cellular Awards. Kemudian Best Data Package dari Cellular Awards juga di 2021 kemarin. Nah, kita lanjut ke produk dan layanan Bayu. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah ada yang pakai Bayu, mungkin ada yang sudah tahu. Yang belum tahu bagaimana penampakannya Bayu itu, sebelah kanan ini adalah penampakannya. Jadi ada nama, kemudian ada nomor Bayunya berapa, terus ada keterangan sisa pulsa kamu berapa, terus ada fitur untuk beli data, beli kuota, beli topping, dan beli pulsa. Nah, di bawah sini itu adalah rincian pemakaian, sisa kuota data kita ada berapa, sisa kuota toppingnya ada berapa menit, sisa kuota toppingnya berapa giga, kayak gitu. Nah, semua dari satu aplikasi, bisa di-download dari Google Play Store ataupun App Store. Nah, kenapa dibilang bebas pilih kuota? Karena di Bayu itu kan ada 2 jenis kuota, ada kuota data dan juga ada kuota topping. Kuota data ini adalah kuota utama. Kuota data atau kuota utama ini adalah kuota yang berbasis gigabyte tanpa batasan kecepatan. Jadi misalnya kalian beli kuota yang 10 giga, ya udah kalian pakai aja 10 giga itu full 24 jam, nggak ada pembagian. Nggak ada itu istilah kuota siang, kuota tengah malam, kuota musik, kuota video, nggak ada istilah seperti itu. Nah, kemudian di uniknya di Bayu itu juga ada namanya kuota topping. Topping ini adalah kuota tambahan bagi teman-teman yang suka berselancar di sosmed, misalnya suka aktif bikin story di Instagram, kita punya kuota Instagram. Kalau misalnya suka main TikTok, ada namanya juga kuota khusus TikTok. Kalau misalnya suka belajar dari aplikasi platform belajar seperti Ruang Guru, Zenius, kita juga punya kuota khusus untuk Zenius maupun Ruang Guru. Gitu. Nah, ini adalah daftar kuota utamanya. Jadi kalau misalnya setelah ini teman-teman tertarik mau pakai Bayu, bisa dilihat dari aplikasi. Jadi dalam aplikasi itu ada contohnya misalnya ini 10 giga, masa berlakunya 10 hari, harganya 20.000. Kalau ada pertanyaan, Kak, 10 giga itu ada pembagiannya enggak? Jawabannya enggak ada, 10 giga ini full, teman-teman bisa pakai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. 4G apa 3G, Kak? Ya udah 4G dong, kita kan udah pakai jaringan 4G, jadi 10 giga ini bisa dipakai di jaringan manapun, nggak ada pembagian. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran kuota unlimited, kita juga punya. Jadi ada kuota, contohnya ini ya, yang bikin Aman Jaya, kecepatan 1 Mbps, masa berlakunya 1 hari, harganya 10.000. Kalau ini
teman-teman bisa mengakses internet meskipun kalian nggak punya kuota. Meskipun kalian nggak punya kuota, tapi kalau kalian mau pakai internet, kalian bisa mengakses internet dengan kecepatan 1 Mbps ini sepuasnya selama 1 hari dengan harganya 10.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang aku bilang kuota topping. Jadi di Bayu itu ada namanya kuota khusus Facebook, kuota khusus Instagram, kuota khusus WhatsApp, Twitter, YouTube, TikTok. Nah, kalau misalnya yang suka dengerin lagu, ada namanya kuota khusus Spotify, Joox, video. Kalau misalnya yang suka nonton film-filmnya Disney, ada juga kuota khusus Disney Plus. Nah, yang suka belajar di ruang guru ataupun Zenius, kita juga ada kuota khusus ruang guru dan kuota khusus Zenius. Nanti kalau misalnya kalian udah beli kuota khusus ruang guru, kalau pada saat kalian belajar menggunakan ruang guru, maka kuota ruang guru yang akan terpotong, bukan kuota utamanya. Bedanya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di Bayu itu juga kita punya entertainment. Jadi ada audio, ada games, ada Discover, dan bioskop. Nah, kemudian yang Montessori tadi, seperti yang tadi aku sampaikan di awal, anak-anak muda itu kan pengen dihargai, pengen didengar pendapatnya, unek-uneknya. Jadi kita kasih penghargaan nih buat teman-teman yang udah pakai Bayu untuk mendapatkan Monversary. Monversary ini kayak kuota jadian. Jadi misalnya kalian udah 3 bulan pakai kartu Bayu, nanti di bulan ketiga akan dapat bonus 1 giga. Kalau misalnya udah pakai Bayu selama 6 bulan, dapat lagi 1,5 giga. Kalau pakai Bayu udah 9 bulan, dapat lagi bonus 2 giga. Terus kalau misalnya kalian ulang tahun, kalian juga dapat ekstra kuota dari Bayu sebagai ucapan selamat ulang tahunnya, kayak gitu. Nah, ini yang tadi Bayu Audio, Bioskop, Bayu Games, dan Bayu Discover. Jadi kalau di Bayu itu kalian juga bisa dengerin musik. Nah, jangan khawatir, dengerin musik di aplikasi Bayu ini nggak akan kepotong kuotanya. Jadi kalian bisa bebas dengerin musik, lagu apa aja yang ada di aplikasi Bayunya. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Boleh loh kalau ada yang mau bertanya tentang Bayu. Nah, kalau YouTube, kita ada channel Bayu juga di YouTube. Kalau teman-teman suka nonton di YouTube, bolehlah nanti mampir-mampir ke channel YouTube-nya Bayu. Di dalamnya itu ada beberapa acara komedi. Acara komedi ini yang main beberapa artis komedian Indonesia juga, kayak siapa? Kiki Saputri, terus ada Marcel, ada siapa? Andre Taulani juga, terus misalnya ada. Terima kasih Kak Linda buat teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Mengajukan pertanyaan. Suara saya delay ya? Kakak. Oke. Nah, sampai sini teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat atau mau bertanya langsung juga silahkan. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita buka waktu 2 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu sesi sosialisasi hari ini ya. Mungkin nanti bisa dilanjut di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Linda. Cara selanjutnya, yaitu kita memasuki acara inti, yaitu Technical Meeting OSIS Science and Culture Competition, yang akan dipandu oleh moderator kita, Mutmainah. Kepada Mutmainah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di Technical Meeting Office Science and Culture Competition SMA 2 Pangkep selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ini dengan sangat antusias. Saya Mutmainah akan memandu acara yang sangat biasa ini sampai
selesai nantinya. Nah, di sini aku akan menyampaikan tentang teknis mengikuti lombanya, jadwal dan waktu-waktu perlombaan, serta pelatihan, ya, dan yang paling penting ada peraturan-peraturan yang wajib banget dipatuhi oleh setiap peserta. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembahasan juknis yang akan dipandu oleh Kak Nurul Syamsi Ramadhani, beliau merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Pangkep. Kami persilahkan. Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya. Saya selaku Ketua OSIS Pangkep. Oke, pada siang hari ini saya akan membahas mengenai petunjuk pelaksanaan atau teknik dalam kompetisi OSIS Science and Culture Competition. Oke, sudah bisa dilihat tampilannya, teman-teman? Isinya? Gimana teman-teman peserta? Kelihatan juknisnya? Kita mulai ya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang kegiatan OSIS Science and Culture Competition. Seperti yang teman-teman bahas, latar belakang dari adanya panitia menimbang dari masalah-masalah yang seperti yang melanda kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19, maka untuk memberikan harapan OSIS dan pelajar Indonesia agar tetap memiliki jiwa kompetisi, tetap berprestasi, dan tetap menjaga kemampuan intelektualnya masing-masing. Oleh karena itu, OSIS Mandua Pangkep menggunakan kegiatan kompetisi SMP MTS Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pelaksanaan dijelaskan tadi oleh Kepala edukasi dan rasa percaya diri siswa dalam memperhatikan IPS dan wawasan. Yang kedua, mengukur keberhasilan siswa-siswi dalam menguasai pelajaran dan perlombaan. Yang ketiga, memberikan wadah bagi siswa-siswi untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang dan wawasan kebudayaan. Yang keempat, terciptanya siswa-siswi yang kreatif, inovatif, dan produktif dalam mengembangkan potensi pribadi dan peka terhadap pengetahuan. Yang kelima, sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan SMP MTS di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mempermudah seluruh siswa, khususnya di Sulawesi Selatan, dalam berkompetisi tanpa harus perkenalan jarak dan seleksi yang panjang dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Adapun tema kegiatan dari kegiatan ini, maksud saya tema OSIS Science and Culture Competition itu, Fit and Independent Productive and Creative Young Generation who loves their culture with knowledge, yang mewujudkan generasi muda yang mandiri, produktif, dan kreatif, yang cinta akan budaya dengan pengetahuan. Ke bagian bab kedua yaitu ketentuan dan mekanisme OSIS Science and Culture Competition. Bagian A yaitu syarat peserta. Seperti yang teman-teman baca pada postingan Instagram OSIS SMA Negeri 2 Pangkep, maksud saya, yaitu peserta merupakan siswa-siswi SMP MTS Sulawesi Selatan, kan nggak mungkin tahu. Kenapa cuma SMP aja? Soalnya kami membatasi untuk pembuatan soalnya tergantung kapasitas kami. Yang kedua yaitu peserta yang mengikuti lomba berasal dari tingkatan kelas 8 dan 9. Kenapa kelas 7 nggak boleh, Pak? Karena seperti yang kita tahu, ini merupakan tahun ajaran baru, teman-teman. Kelas 7 sekolah, jadi mungkin untuk mengikuti kegiatan kompetisi butuh persiapan yang lebih lagi, terkecuali bagi teman-teman yang kelas 8 dan kelas 9 karena sudah mengikuti pelajaran tahun
Yang ketiga yaitu perwakilan tiap-tiap sekolah bebas menentukan jumlah peserta. Keempat, setiap peserta hanya diperbolehkan mewakili satu kategori lomba. Jadi teman-teman tidak ada yang memiliki 2 kategori lomba. Dan kenapa seperti itu? Karena didapatkan pada saat pelaksanaan teman-teman mengambil 2 kategori lomba, nanti keduanya itu dilakukan secara bersamaan dan efektif dengan. Kemudian yang kelima, peserta melakukan mekanisme pendaftaran lomba secara online. Teman-teman juga sudah pernah melihat ya postingan-postingan Instagram ICTS Management Pangkep bersama dengan OSIS mengenai cara daftarnya. Jadi teman-teman sudah mendaftar di link pendaftaran yang berada di website kami smc.sma2 Pangkep. Yang keenam, membayar biaya pendaftaran apabila pendaftar sudah memiliki 500 peserta. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pendaftaran ini dibuka untuk gratis karena kuota tidak lebih dari 500 peserta. Yang ketujuh, peserta diwajibkan menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam mengerjakan soal. Bagian B, waktu dan tempat. Yang pertama, OSIS Science and Culture dilaksanakan secara daring atau online. Nah, teman-teman peserta sudah banyak nih yang cerita, katanya, Kak, technical meeting-nya dilaksanakan offline atau online, Kak, lombanya via Zoom atau bagaimana? Nah, OSIS Science and Culture Competition ini dilaksanakan pendaftarannya secara online, begitu juga dengan pelaksanaannya. Pelaksanaannya dilakukan melalui website yang akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman nanti. Yang kedua yaitu timeline pendaftaran. Timeline pendaftarannya itu sudah dibuka pendaftaran dari tanggal 8 sampai 9 Agustus 2021. Ada perpanjangan masa registrasi ya. Awalnya kita membuka pendaftaran 18 Juli sampai 25 Juli, kemudian kita perpanjang lagi pendaftaran sampai 9 Agustus. Kemudian B, sudah kita bahas lagi ya, kita lanjut nomor 3 yaitu technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2021 via Zoom. Sepertinya ada kesalahan mohon maaf. Yang bagian C yaitu mekanisme pendaftaran. Kita bahas tadi jelas melalui deadline daftar OSC semuanya atau melalui sma.sma.sthd. Dan ke WhatsApp group teman-teman peserta udah pada join kan? Ini kalau nggak join nggak? Oke, lanjut. Bagian D, biaya pendaftaran. Bahas tadi dari awal kalau pendaftaran ini gratis tidak dibayar. Jadi peserta yang telah mentransferkan biaya pendaftaran kepada kami, nanti kami akan kirim uang pembayaran kalian dan kami akan informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp. Kemudian kita lanjut ke bagian yaitu kategori lomba. Ada 4 kategori lomba yang dipertandingkan. Yang pertama yaitu IPA, 2 IPA terpadu, 3 IPS terpadu, dan yang keempat yang paling unik dan satu-satunya ya, yaitu wawasan kebudayaan atau culture. Pasti teman-teman bertanya, wawasan kebudayaan itu apa sih? Pertandingkan ada kisi-kisinya enggak? Ada kisi-kisinya enggak, Kak? Semuanya pada minta kisi-kisi. Tuh, pada rame, Kak, kisi-kisinya mana? Nanti ya sengaja biar teman-teman pada apa? Ya. Jadi tujuan kami menambahkan kategori lomba wawasan kebudayaan agar teman-teman semua dapat menggali kembali, dapat memperluas wawasan akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya sangat banyak dan sangat kaya yang merupakan hal yang harus kita ketahui. Dan kisi-kisi dari wawasan kebudayaan sudah kita upload di Instagram OSIS SMAN2 Pangkep. Jadi teman-teman buat yang penasaran kira-kira untuk materinya itu kayak apa ya Kak? Silahkan cek Instagram kami. Nah, untuk bocoran sedikit, kisi-kisi wawasan kebudayaan itu membahas mengenai budaya yang ada di Indonesia, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ada adatnya dan lain-lain. Pokoknya teman-teman harus belajar tentang kebudayaan yang ada. Oke, kita lanjut. Bagian F yaitu pelaksanaan simulasi.
Poin pertama, setiap peserta lomba diharapkan mengikuti simulasi. Oke. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, jadi pelaksanaan simulasi ini, kenapa perlu dilaksanakan simulasi? Kalian akan bertanding atau melakukan kompetisi melalui website, perlu dilakukan simulasi agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana mekanismenya dan pada saat pelaksanaan sudah dapat meminimalisir terjadinya kekurangan pada websitenya, atau misalnya teman-teman nggak bisa akses nanti akan diajar melalui simulasi. Oke, poin pertama, setiap peserta lomba diharapkan mengikuti simulasi yang bertujuan untuk mempermudah peserta dalam pelaksanaan nanti. Yang kedua, simulasi Science and Culture Competition dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus. Entar, sepertinya ada kesalahan hari ya. Tanggal 12 Agustus itu hari apa? Jadi 2 hari setelah ini atau besok lusa, hari Kamis, akan diadakan simulasi kegiatan Science and Culture Competition. Simulasi ini untuk semua kategori lomba. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu jadwal lomba. Jadwal lomba ini akan segera kami posting di Instagram. Silakan tunggu ya update terbaru dari kami. Jangan lupa follow Instagram kami ya, biar tidak ketinggalan info terupdate. Jadi kita mulai saja. Untuk pelaksanaan kegiatan babak penyisihan itu dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 15 Agustus. Yang mana pada tanggal 14 Agustus akan ada babak penyisihan mata pelajaran atau kategori lomba matematika dan IPA terpadu. Waktunya 09.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di hari kedua akan ada babak penyisihan lomba atau kategori lomba IPS terpadu dan wawasan kebudayaan. Jamnya berbeda nih teman-teman. Jadi mulai dari 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia. Nah, tanggal 16 Agustus 2021 ada pengumuman bagi peserta yang lolos ke babak final. Nanti diumumkan melalui live Instagram OSIS. Kita lanjut untuk babak final itu dilaksanakan 18 Agustus sampai dengan 19 Agustus. Pak, kenapa bukan tanggal 7? Ya iya, kita memilih untuk stay dulu 1 hari pada tanggal 17 Agustus karena teman-teman panitia tahu nih kalau teman-teman yang lain itu pasti punya kegiatan khusus untuk merayakan hari kemerdekaan kita. Kalian akan bisa fokus berlomba kembali setelah kegiatan kemerdekaan Indonesia. Babak final matematika dan IPA terpadu dilaksanakan pada tanggal 8 2021 pukul 9.00 sampai 11.00. Kemudian babak final IPS terpadu dan wawasan kebudayaan dilaksanakan 1 hari setelah. 1 hari setelahnya yaitu 19 Agustus pukul 9.00 sampai 11.00. Nah, pengumuman juara Science and Culture Competition akan diumumkan pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 13.00 di Instagram OSIS. Lanjut bagian A, yaitu durasi, waktu, dan jumlah soal. Babak penyisihan. Lomba matematika durasinya itu 120 menit atau 2 jam. Jumlah soalnya ada 30 dan bentuk soalnya itu pilihan ganda. Untuk lomba IPA terpadu, waktu pelaksanaannya itu 120 menit, jumlah soal 40 dan bentuk soalnya itu pilihan ganda. Untuk lomba IPS terpadu, waktu pengerjaannya itu 90 menit atau 1,5 jam, jumlah soal 50 dan bentuk soal pilihan ganda. Lomba wawasan kebudayaan, waktu pengerjaan soal 1 jam 30 menit atau 90 menit, jumlah soal 50 dan bentuk soal pilihan ganda. Lomba penyisihan, bentuk soalnya semuanya sama, yaitu pilihan ganda. Kita masuk ke babak final. Adapun durasinya sama seperti babak penyisihan untuk lomba matematika 120, jumlah soal 30, hanya saja bentuk soalnya yang berbeda, yaitu ada 2 jenis bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda sebanyak 20 soal dan 10
soal isian singkat. Kemudian lomba ini terpadu durasinya itu 120 menit, jumlah soal 45 yang bentuknya itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ganda berjumlah 30 soal, yang kedua multiple true false yang berjumlah 5, dan yang ketiga multiple answer yang berjumlah 5 soal. Pasti teman-teman sudah tahu ya bentuk-bentuk soal multiple answer itu seperti apa dan multiple true false itu seperti apa. Jadi multiple true false itu merupakan soal benar apa salah. Jadi kalian akan diberikan soal ini apakah gagasan atas benar atau salah, dan apabila multiple answer itu terdiri dari soal yang jawabannya lebih dari satu. Jadi teman-teman gampang ya. Kemudian lomba IPS terpadu itu dilaksanakan dengan durasi waktu 90 menit, soal 50 yang terdiri dari 4 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda sebanyak 30 soal, isian singkat sebanyak 10 soal, multiple answer sebanyak 5 soal, dan multiple true false sebanyak 5 soal. Ini ada 4 bentuk soal ya teman-teman. Ya, silakan cek. Lanjut, lomba wawasan kebudayaan, durasinya itu 90 menit, jumlah soal 50, yang terdiri dari 4 bentuk soal seperti tadi. Lanjut ke proses pelaksanaan. Jadi proses pelaksanaan itu teman-teman menyiapkan laptop digunakan, terus lomba pendidikan dilaksanakan melalui website dan link yang akan dikirimkan di grup WhatsApp atau Telegram. Tapi teman-teman silakan aktif di WhatsApp saja. Kemudian masukkan username dan password yang sudah dibuat pada aplikasi, klik login, mulai pengerjaan, kerjakan ujian dengan ujian. Jika selesai mengerjakan lomba, klik selesai ujian. Serta didik yang lolos di babak penyisian akan maju ke babak final. Nah, untuk proses pelaksanaan assessment competition atau mekanismenya itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita Ferdi setelah ini. Nah, tunggu saja teman-teman. Lanjut kita ke sesi ujian babak final. Seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa babak final ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sampai 19 Agustus 2021. Peserta yang lolos ke babak final adalah 40% peserta lomba yang meraih nilai tertinggi dari setiap masing-masing atau kategori lomba. Tempat pelaksanaan rumah masing-masing, pengumuman hasil lomba seperti yang tadi kalau live di Instagram. Proses pelaksanaannya sama seperti tadi. Oke, bagian yaitu perlombaan. Nomor 1, peserta tidak diperbolehkan menggunakan Google, kalkulator, dan alat bantu lainnya selama perlombaan langsung. Yang kedua, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera pada saat mengerjakan soal. Yang ketiga, peserta yang melakukan pelanggaran pada saat mengerjakan seperti tempat duduk, mengalihkan pandangan dari layar soal, berbicara dengan orang lain, akan diberikan peringatan sebanyak maksimal 2 kali dan dinyatakan gugur apabila lebih dari 2 kali peringatan. Yang keempat, peserta yang melakukan kecurangan saat lomba akan dinyatakan gugur. Kita lanjut ke bagian tanya, teman-teman. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman tinggal catat pertanyaannya, terus kemudian tanyakan nanti pada sesi tanya jawab yang akan dibuka oleh moderator kita. Jadi simpan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya nanti kalian bisa ajukan melalui chat atau bertanya langsung mengaktifkan mikrofon dan ke bagian saya untuk pengumuman. Sudah saya sampaikan tadi, lomba kalau tanggal sepertinya ada kesalahan yang pertama lagi ya, mohon maaf, pengumuman peserta yang lolos ke babak diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2021 dan yang menjadi pemenang lomba assessment and competition diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2021. Usia kita berapa dulu? Kita lanjut ke bagian L, yaitu kriteria penilaian juara.
untuk semua kategori lomba, kriteria penilaiannya itu sama, tergantung bentuk soalnya. Yang pertama yaitu pilihan ganda, kalau benar poinnya 4, salah poinnya 1. Kalau multiple answer, benar poinnya 2, salah 1. Jadi kalau teman-teman jawab misalnya, jawaban benar di multiple answer itu ada 2, dan 2 jawabannya teman-teman jawab yang benar 1, terus jawab yang salah 1. Jadi poin teman-teman itu benar 1, 2. Terus teman-teman salah, ya, pilihannya salah, jadi minus 1. Jadi poin teman-teman itu tinggal 1. Terus multiple true false. Sama seperti pilihan ganda, kalau benar 4, salah 1. Kalau isian singkat benar 4, salah atau 0. Bukan tidak apa-apa ya, usah. Kalian pasti akan berusaha untuk jawabannya. Oke, lanjut bagian terakhir. Hadiah juara 1 akan mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar 500.000 serta merchandise atau door prize dan tip dayu. Yang kedua, maksud saya juara kedua akan mendapatkan piagam penghargaan atau sertifikat ya namanya teman-teman dan uang pembinaan sebesar 300.000. Juara ketiga mendapatkan piagam penghargaan atau sertifikat dan uang pembinaan sebesar 50.000. Juga seluruh juara akan mendapatkan merchandise dan prize. Oke, selesai ya. Saya karena pembahasan ini tidak selesai, saya serahkan kembali ke moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembahasan juknis. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mekanisme pelaksanaan esensi competition yang akan dibawakan oleh KPD. Beliau merupakan dari ICP SMA Negeri 2 Pangkal. KPD, silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator, Saudara Mutmainah. Untuk itu kita kali ini saya akan membahas tentang mekanisme untuk pelaksanaan lomba nantinya. Untuk langkah-langkahnya bisa saya share. Jadi teman-teman, adik-adik direkomendasikan untuk menggunakan Google Chrome sebagai aplikasi untuk ujian nantinya, untuk lomba nantinya. Setelah itu adik-adik nanti akan dibagikan link menuju ke lombanya. Oke, setelah masuk, adik-adik silakan login. Nah, untuk loginnya nanti pada saat lomba, kalian username itu kalian menggunakan NISN kalian yang telah kalian submit di formulir pendaftaran. Kemudian untuk password kita akan menggunakan format tanggal lahir kalian masing-masing, di mana formatnya itu adalah tahun, bulan, kemudian tanggal.
Oke, bisa dilihat sebelum memulai ujian, kalian diarahkan untuk tes kamera sebelum masuk ke ujian. Nah, untuk ini biasanya untuk Chrome kalian diminta izin untuk menggunakan kamera, tinggal izinkan saja. Jika tidak bisa, silakan ke pengaturan, kemudian masuk ke setelan situs, kemudian lihat bagian kamera. Ini saya buka kamera. Oke, pastikan kamera kalian sudah bisa diakses di website, kemudian akan kembali. Nah, silakan adik-adik mulai. Untuk simulasinya nanti akan dikirimkan video simulasinya. Yang ingin saya garis bawahi adik-adik, di sini ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, peserta akan terpantau secara terus-menerus melalui kamera. Jadi pastikan kamera handphone atau laptop menghadap ke peserta. Apabila ada peserta yang tidak menempatkan kamera dengan baik, maka panitia akan memberikan teguran melalui chat. Yang kedua, waktu pelaksanaan ujian tidak fleksibel. Jadi ketika peserta terlambat mengikuti ujian, maka waktu akan berkurang, dan pastikan mengikuti simulasi agar tidak mendapatkan kendala di saat pelaksanaan lomba. Ketiga, ketika peserta keluar dari ujian, maka waktu ujian akan terus berjalan. Yang keempat, peserta yang melakukan pelanggaran berupa minimize layar ujian, berpindah aplikasi, berpindah tab, atau menggunakan layar ganda, maka layar akan diblok selama 10 detik setiap kali melakukan pelanggaran. Dan pelanggarannya itu tercatat di admin. Nah, pastikan semua adik-adik nantinya mengikuti simulasi ujian agar perangkatnya berjalan dengan baik pada hari pelaksanaan. Mungkin itu yang jadi mekanisme untuk pelaksanaan lomba nantinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Teddy yang telah membawa pembahasan mekanisme pelaksanaan simulasi ini. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi adik ingin bertanya, silakan melalui bagi peserta yang ingin bertanya bisa melalui dengan mengaktifkan audio dan Teman-teman yang silakan
atau Bagaimana dengan 7 Palopo? Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Nur Kira ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, makasih banyak Dek. Ya sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman lagi catat ya pertanyaannya apa. Nah, tentunya saya ingin tahu, adik, apa sih motivasi kalian mengikuti kompetisi ini? Untuk Siti Teramesia Fani, apa kira-kira motivasi Tera untuk mengikuti kompetisi ini? Motivasi ya Kak, motivasi saya mengikuti lomba ini untuk menambah wawasan lebih luas dan menambah teman. Oke, sebentar, Tera ya. Mohon suaranya dijelaskan kembali daripada dia kurang jelas. Halo, Tera. Ya Kak. Silakan. Pertanyaan. Motivasi Kak. Bagaimana Tera? Apa motivasinya untuk mengikuti kompetisi ini? Motivasi saya untuk memperluas wawasan Kak dan menambah teman-teman. Baik, terima kasih. Dan Rifda Raihana, bagaimana kira-kira motivasi Anda untuk mengikuti kompetisi ini? Oke, sambil menunggu Rifda ya, mungkin sudah lagi siapin kameranya. Kalau boleh tahu, si Tera dari sekolah mana nih? Saya dari SMP 1 Mandalay Kak. Dari SMP 1 Mandalay, Kabupaten Pangkep ya. Salam kenal, Tera. Iya Kak. Teman-teman lain yang ingin perkenalan ini juga, atau ingin menyampaikan motivasinya, ayo kita pengen denger ini motivasi teman-teman untuk bergabung di situ. Atau buat teman-teman yang pengen nanya, ayo buruan kita lagi buka pertanyaan di chat. Ya teman-teman, oh ya, untuk menginformasikan, jadi sebentar malam
Kami akan mengadakan kuis kembali tentang OSIS SMA Negeri Bapak maksud saya. Jadi pengumuman pemenang lomba kuis juga akan diumumkan sebentar malam. Jadi teman-teman terus follow atau ikuti info update tentang OSIS. Kita beri dari Palopo. Kami beri waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Setelah itu kami akan tutup kegiatan teknik kami. Silakan teman-teman. Atau yang ada yang pengen kenalan sama panitia, Kak, yang saya cek itu bidang apa? Kak, kemarin tanya. Udah nggak sampai 30 detik lagi. Oke, kita serahkan kepada MC untuk menutup moderator ya untuk silakan. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan, saya persilahkan kepada MC. Terima kasih moderator. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga teman-teman dan para hadirin hingga panitia yang hadir di sini. Saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Mari kita tutup acara ini dengan doa agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Persilahkan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, silakan dan Zoom dan tunggu info terbaru di WhatsApp group atau di Instagram OSIS. Jika mungkin teman-teman ingin bertanya melalui chat, silakan hubungi nomor panitia yang ada di sini. Terima kasih. Miss lagi.